adik-adik semua, apa kabarnya? Baik-baik saja kan? Sebelum ibadah, mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau beribadah. Berkati agar ibadah ini dapat berkenan di hati Tuhan dan dapat membuat Tuhan senang. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik tahu gak kalau kita masih bisa ibadah di sini karena Tuhan Yesus itu baik. Tuhan Yesus sudah melindungi kita, memberkati kita. Siapa yang percaya Tuhan Yesus baik? Tepuk tangan Yesus. Yeah. Yesus. Yesus, yeah. Joyful kids. Joy, joy, joy. Joy, joy, joy. Sukacita, sukacita. Sekarang mari kita semua berdiri dan nyanyikan lagu Butterfly Song. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita. Mari kita nyanyikan lagu Firman-Mu pelita bagi kakiku. Bagi kakiku, terang bagi jalanku.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati agar dari firman yang kami dengar ini, kami bisa menggunakan di kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan, adik-adik yang diberkati Tuhan, adik-adik yang luar biasa. Dan kita bersyukur kita semua di dalam perlindungan Tuhan ya. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami masih bisa menikmati kehidupan, kami masih bisa kembali beribadah, dan ini adalah karunia buat kami, anugerah buat kami. Itu sebabnya biarlah setiap ibadah kami boleh sungguh-sungguh ya Tuhan untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan mendengar firman-Mu. Kami mau mendengar firman-Mu saat ini. Tuhan, urapi kami semua untuk kami mengerti dan kami melakukannya. Juga Tante yang akan menyampaikan firman Tuhan, Tuhan urapi. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Adik-adik, hari ini kita mau mendengar firman Tuhan. Dan sebelumnya Tante mau tanya nih, siapa yang lulus hari ini, yang sudah lulus SD dan akan berlanjut kepada SMP? Kayaknya banyak sekali ya. Puji Tuhan ya, walaupun sekolah online, tapi kalian semua berprestasi. Dan percayalah, Tuhan akan terus menyertai kalian untuk terus mengecap pendidikan yang makin lama, makin tinggi. Dan Tuhan akan pakai anak-anak semua untuk menjadi berkat bagi lingkungan, dan nama Tuhan dipermuliakan oleh hidup kalian. Dan Tuhan pasti memberkati kalian ya. Kalian akan tumbuh menjadi orang-orang yang hebat, orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang diberkati Tuhan, dan orang-orang yang membanggakan Tuhan, membanggakan papa mama juga ya. Hari ini kita akan dengar firman Tuhan dengan tema yaitu tentang kesetiaan. Apa itu sih setia? Apa itu kesetiaan? Setia atau kesetiaan adalah pengabdian atau ketaatan atau mau terus-menerus ikut. Itu namanya setia. Contoh di dalam Alkitab adalah yang Tante ambil pada hari ini, yaitu tentang ada tiga orang pemuda yang setia sekali sama Tuhan. Namanya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Anak-anak bisa baca di dalam kitab Daniel pasal 3 ya. Nanti di rumah baca ya, masing-masing baca semua ya. Atau bacanya dengan bersuara supaya papa mama nanti bisa dengar. Dan papa mama nanti kasih tahu ya sama adik-adik semua, papa mama, ini Sadrak, Mesak, Abednego itu orang-orang yang setia sama Tuhan. Dan biarlah kita semua mau setia ya Ma kepada Tuhan. Kita mau mengabdi kepada Tuhan, kita mau taat kepada Tuhan, kita mau terus menerus ikut Tuhan. Itu namanya setia. Nah, tiga pemuda ini tinggal di satu negara yang rajanya nggak percaya Tuhan. Tapi tiga pemuda ini terus setia sama Tuhan. Dan kesetiaannya itu dibuktikan lewat dia tetap berdoa kepada Tuhan, tetap menyembah kepada Tuhan, tetap beribadah kepada Tuhan. Walaupun nggak boleh waktu itu, tapi dia di rumah bisa berdoa, bisa menyembah, bisa beribadah. Kayak seperti kita sekarang nih. Kita kan nggak bisa beribadah di gereja, tapi kita bisa beribadah lewat online. Kita tetap sungguh-sungguh beribadah. Waktu itu juga Sadrak, Mesak, Abednego nggak bisa beribadah karena semuanya nggak percaya Tuhan di negara itu. Tapi mereka beribadah dengan setia kepada Tuhan. Suatu hari, raja yang memimpin negara itu namanya Raja Nebukadnezar. Raja Nebukadnezar nggak percaya Tuhan, bahkan dia merasa dirinya adalah Tuhan yang berkuasa. Lalu dia timbul pikiran mau bikin satu patung yang melambangkan dirinya supaya orang-orang menyembah dia. Dia menganggap dia Tuhan, orang-orang harus menyembah dia. Dia bikin patung besar sekali. Patungnya bagus sekali.
Ada emasnya, ada peraknya, ada tembaganya, besar dan ditaruh di lapangan. Lalu dia berikan perintah, semua orang yang ada di negeri ini harus menyembah patung itu. Semua orang pada takut, seluruh rakyat negara itu pada takut. Hari yang ditetapkan, mereka suruh kumpul di lapangan itu, di mana patung itu sudah didirikan. Wih, patungnya besar, dan itu melambangkan Raja Nebukadnezar. Dia menganggap dia yang harus disembah. Jadi kalau orang nggak mau menyembah patung itu, berarti orang itu nggak mau menyembah Raja Nebukadnezar, harus mati. Wah, semua orang takut. Ayo, gimana kalau misalkan kita ada undang-undang yang menakutkan? Ya, kita pasti takut ya. Pasti takut ya. Tapi adik-adik percayalah, kalau misalkan segala sesuatu tidak akan terjadi tanpa seizin Tuhan ya. Jadi kemanapun kita melangkah nanti, kalau kalian dewasa atau nanti setelah pandemi ini berakhir, percayalah pandemi akan segera berakhir ya, betul ya adik-adik ya. Adik-adik berdoa terus ya sama papa mama, minta belas kasihan Tuhan supaya virus COVID cepat dihancurkan, cepat dimusnahkan dari dunia ini, khususnya dari bumi tercinta kita, supaya kita bisa beraktivitas seperti biasa lagi, sekolah tatap muka seperti biasa lagi, ibadah ketemuan lagi seperti dulu lagi gitu ya. Jadi terus kita berdoa, jangan jemu-jemu berdoa supaya COVID akan berlalu. Jadi nanti kalau kalian sudah biasa lagi, normal lagi, gak usah takut. Percayalah, Tuhan Yesus selalu bersama dengan adik-adik ya, selalu menyertai kita. Dan jangan lupa selalu kita berdoa, minta perlindungan dan penyertaan Tuhan. Waktu hari yang sudah ditetapkan oleh Raja Nebukadnezar, semua orang harus datang ke lapangan itu menyembah. Semua datang berkerumun, pada berdiri dulu tadinya semua, termasuk 3 pemuda itu. Siapa namanya? Ayo, siapa namanya? Nanti yang bisa menyebutkan namanya dapat hadiah ya. Ayo, siapa namanya 3 pemuda tadi? Yang tadi sudah tante sebutkan tuh. Dia anak Tuhan, dia yang percaya Tuhan, tapi tinggal di negara yang gak percaya Tuhan, tapi tetap ini setia. Dan kesetiaannya sangat dipelihara dan terbukti. Sadrak, Mesak, Abednego, dia datang juga ke lapangan itu. Tapi dia percaya Tuhan akan menolong dia. Lalu raja bilang, begitu bunyi aba-aba, semua orang langsung sujud kepada patung itu. Nah, tentara Nebukadnezar ini bikin tanda, dia tiup seruling, lalu dia tepuk rebana, pokoknya bunyi-bunyian di mana semua orang harus menyembah. Tiba-tiba semua bunyi-bunyian dibunyikan, semua pada menyembah, pada sujud ke patung itu. Tapi 3 pemuda itu enggak. Jadi sementara orang semua sujud menyembah, 3 pemuda ini tetap berdiri. Jadi kelihatan sekali 3 pemuda ini enggak mau. Dalam hatinya dia bilang, tidak mau menyembah yang lain, saya hanya menyembah kepada Tuhan. Kalau kita di dalam Tuhan Yesus, kita menyembah Tuhan Yesus, nggak mau yang lain, apa-apa. Saya dihukum juga nggak apa-apa, tapi saya tidak mau menyembah yang lain. Saya mau menyembah Tuhan saya yang telah menyelamatkan saya. 3 pemuda ini waktu berdiri kelihatan. Raja bilang, siapa itu yang berdiri nggak mau menyembah? Lalu tentara yang lain bilang, itu Sadrak, Mesak, Abednego. Siapa dia? Dia orang Yahudi, dia punya Allah, dia nggak mau menyembah patung. Berani dia ya menentang saya. Sekarang ikat dia, atau saya kasih kesempatan lagi. Lalu dipanggil, Sadrak, Mesak, Abednego, sini. Saya kasih kamu kesempatan sekali lagi ya. Kamu harus menyembah dia, menyembah patung itu. Kalau kamu nggak mau menyembah patung itu, kamu akan dihukum. Saya kasih kesempatan lagi. Lalu Sadrak, Mesak, Abednego ini mau nggak? Takut nggak? Enggak, dia nggak mau. Dia bilang begini sama raja, Raja, walaupun saya dihukum, saya tidak akan menyembah patung itu. Saya tetap menyembah Tuhan saya.
Seperti kita, saya akan tetap menyembah Yesus saya, satu-satunya juru selamat saya, yang menyelamatkan saya nggak mau yang lain, nggak mau menyembah yang lain. Walaupun Tuhan saya tidak menolong saya tetap tidak mau menyembah yang lain. Saya tetap mau menyembah Tuhan saya mau tetap menyembah Yesus saya. Wah, marah. Raja Nebukadnezar marah. Kurang ajar kamu ya. Pengawal ikat dia, diikat. Sadrak Mesak diikat. Udah diikat, lalu didorong-dorong untuk ke tempat perapian, untuk ke tempat hukuman, di mana satu tempat dinyalakan api yang besar sekali. Lalu raja bilang, tambahkan panasnya 7 kali lipat. Waduh, panas sekali. 1 kali lipat aja panas, apalagi 7 kali lipat ya adik-adik ya. Panas sekali. Pemuda ini diikat, didorong. Adik-adik tahu nggak? Waktu pengawal itu yang mengikat Sadrak Mesak Abednego ini berjalan ke perapian, dia belum apa-apa udah mati. Karena kebakar duluan, kan apinya besar sekali. Tapi 3 pemuda ini enggak. 3 pemuda ini mungkin takut ya dalam hati, aduh saya nanti mati nih dibakar. Tapi dia ingat lagi janji Tuhan, bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan dia. Tuhan tidak akan pernah membiarkan orang yang setia kepada Tuhan. Lalu Sadrak Mesak Abednego tetap jalan. Dilemparin dia ke perapian itu. Orang yang lemparinnya mati karena terlalu kepanasan. Waktu Sadrak Mesak Abednego dilempar, kira-kira beberapa menit Sadrak Mesak tetap berjalan-jalan di perapian itu. Rantainya kelepas, belenggunya kelepas. Enggak ada lagi dia bersorak-sorak, dia bilang haleluya, haleluya. Wah, bingung orang-orang. Loh, kok dia nggak mati ya? Kebakar begitu kok nggak mati? Lalu raja bilang begini, loh, kan tadi yang kita cemplungin 3, yang kita lemparkan 3, kok sekarang ada 4? Siapa itu 1? Siapa itu anak-anak, adik-adik? Waktu di perapian itu kan gak ada siapa-siapa. Nah 3 pemuda itu kan dilempar, jadi kan ada 3 kan. Tapi waktu raja lihat Sadrak Mesak Abednego gak mati, bahkan dia muter-muter berjalan-jalan di perapian sambil memuji Tuhan. Si raja ini lihat, loh kok bukan 3 orang, malah ada 4 orang. Siapa yang satunya? Ayo, siapa? Kasih tahu mama papa ya. Siapa yang satunya itu? Tuhan. Tuhan yang datang membela orang-orang yang setia. Tuhan buktikan, Sadrak Mesak Abednego, karena kamu setia, aku juga setia menemani kamu dan menolong kamu. Karena ada tugas yang masih harus engkau lakukan, yaitu menceritakan siapa itu Tuhan kita yang dahsyat dan luar biasa. Dan akhirnya raja ini memanggil Sadrak Mesak Abednego, membebaskannya. Lalu dia bilang bahwa orang-orang di sini juga harus bisa menyembah kepada Tuhannya Sadrak Mesak Abednego. Lalu Sadrak Mesak Abednego cerita sama Nebukadnezar raja itu Tuhan saya, Tuhan yang hebat. Nah adik-adik, Tuhan Yesus kita juga luar biasa kan? Tuhan Yesus kita hebat, selalu menemani kita. Makanya adik-adik dari kecil belajar setia, ya, setia kepada Tuhan. Kalau ada ibadah, jangan bolos-bolos ibadahnya, ya. Walaupun online, jangan bolos, ya. Tetap ibadah, sungguh-sungguh. Sekarang kita merasakan betapa pentingnya ibadah di gereja. Jadi nanti kalau di gereja buka, jangan bolos ya. Jangan bolos ke gereja ya. Rajin. Nah sekarang ujiannya di rumah. Dengan online kita tetap mau rajin, kita tetap mau setia. Setia itu artinya rajin, taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Ibadah kan perintah Tuhan. Tuhan bilang, jangan tinggalkan perhimpunan ibadah. Jadi kita tetap mau ibadah. Kasih tahu papa mama ya, jangan tinggalkan perhimpunan ibadah. Karena di dalam ibadah ada kuasa Tuhan dinyatakan. Adik-adik yang dikasih Tuhan,
Jadi kita mau setia bukan saja kepada Tuhan, kita mau mengabdi kepada Tuhan kita Yesus, kita mau taati apa yang menjadi perintah Tuhan Yesus, kita mau rajin melakukan apa yang Tuhan suruh kita lakukan. Kita juga mau taat atau mau berbakti kepada Tuhan. Bukan saja kepada Tuhan, juga kepada papa mama. Ya, kita mau setia kepada papa mama. Papa mama kita sayang kita sama seperti Tuhan sayang kita. Jadi kalau papa mama memerintahkan kita, ya kita mau taati, kita mau rajin bantu papa mama. Kalau papa mama bilang, ayo belajar yang sungguh-sungguh walaupun online, ya kita perhatikan, kita dengarkan, dan kita taati. Belajar yang sungguh-sungguh walaupun online, nanti kita akan dapat nilai yang baik. Ya, kita mau setia ya kepada Tuhan Yesus. Kita mau setia juga kepada perintah papa mama, karena selalu pasti perintah papa mama untuk kebaikan kita. Seperti perintah Tuhan Yesus untuk kebaikan kita, semua pasti untuk kebaikan anak-anak. Papa mama memerintahkan apapun pasti untuk kebaikan anak-anak semua, ya. Jadi ceritakan kepada orang lain bahwa kita adalah orang-orang yang harus setia karena Tuhan sudah baik buat kita, sudah menyelamatkan kita. Pada papa mama, karena papa mama juga sudah sayang sama kita dan berkorban juga buat kita hingga kita besar seperti sekarang ini. Tuhan Yesus memberkati ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah dengar firman-Mu, dan biarlah kami mengerti, kami mau melakukannya, kami mau jadi anak-anak yang setia sejak kami kecil. Biarlah terus langkah hidup kami dipimpin oleh Tuhan, dan hidup kami terus seturut dengan kehendak Tuhan. Kami mau buktikan kesetiaan kami sejak kami kecil. Terima kasih Tuhan, berkati papa mama, berkati kakak, berkati semua kakak-kakak yang mengajar di Shining Kids, semuanya Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik, kita akan akhiri ibadah. Nanti kalau misalkan ada pengumuman, kakak yang akan memberikan pengumuman ya. Dan jangan lupa adik-adik di rumah berdoa sama papa mama, berdoa untuk pemerintah kita ya, untuk gereja-gereja, untuk bapak gembala, untuk kakak-kakak semua, dan untuk semua pelayan Tuhan, supaya Tuhan lindungi, Tuhan berikan hikmat seperti pemerintah kita untuk bisa mengatasi COVID ya. Kita berdoa juga adik-adik, banyak yang kena COVID. Teman-teman kita berdoa dan kita percaya bahwa kuasa Tuhan sanggup menyembuhkan ya, menyembuhkan mereka. Kalau adik-adik kenal namanya, bawa dalam doa nama-nama mereka, biar Tuhan tolong. Tuhan mau sembuhkan mereka, bilur Tuhan menyembuhkan mereka. Kuasa Tuhan yang tak terbatas bisa menolong dan menyembuhkan mereka ya. Jangan lupa kasih tahu papa mama, ma ada yang sakit kena COVID tuh ma, si A, si B, kita doakan ya ma, ajak papa mama begitu ya adik-adik ya. Oke, sekarang kita akan akhiri. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita angkat tangan kita semua. Tuhan Yesus, inilah semua. Tuhan Yesus, inilah anak-anak Shining Kids. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Engkau berkati mereka sejak dini. Biarlah mereka tetap ikut di dalam kehendak Tuhan. Tetap hidup dalam apa yang menjadi keinginan Tuhan. Dan kami percaya anak-anaknya akan tumbuh perkasa di muka bumi ini. Anak-anaknya akan menjadi alat-alat kemuliaan-Mu yang membanggakan-Mu dan membanggakan orang tua. Tuhan berkati. Kami taruh anak-anak di dalam tangan-Mu. Hanya tangan-Mu yang mampu melindungi, tangan-Mu yang mampu memberkati, dan tangan-Mu sendiri akan menjaga mereka dan lindungi mereka Tuhan dari segala sakit penyakit. Hancurkan segala virus apapun juga, jauhkan dan halaukan Tuhan. Dan perlindungan-Mu yang kuat ada atas mereka, memberkati mereka, kedua orang tua mereka, dan memberkati semua yang terlibat dalam mendidik anak-anak ini. Terima kasih Tuhan. Sekarang ulurkan tangan-Mu dan berkati mereka. Anak-anak yang dikasih Tuhan, Allah memberkati-Mu dengan kesehatan, Allah memberkati-Mu dengan kecerdasan, Allah memberkati-Mu dengan kekuatan. Dan sekarang terimalah berkat Tuhan sepenuh, damai sejahtera Allah, cinta kasih Yesus, pimpinan Roh Kudus menyertai-Mu sejak sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu. Salam buat papa mama semua ya.